Kepada para perusahaan pinjol, saya akan memulai kampanye anti pinjol dan stop bayar pinjol apabila kalian masih menggunakan teroran dan ancaman dalam penagihan. Untuk semua orang yang punya hutang pinjol dan apabila Anda ditagih dengan ancaman, dan teroran, solusinya adalah blok semua akses komunikasi pinjol itu dan tidak usah bayar sekalian. Abaikan semua ancaman karena pinjol itu hutang perdata bukan pinjol. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat semua teman-temanku, terutama kalian semuanya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MP. Gimana teman-teman? Sulit banget ya? Hari ke hari diancam, diteror, dicaci maki, dihina, belum lagi ekonomi yang sulit, belum lagi bunga pinjol bertambah setiap hari, belum lagi dendanya juga bertambah setiap hari, belum lagi dana-dana silumannya. Banyak sebenarnya. Kalau sudah masuk ke ranah pinjol, ya sudah siap-siap berakhir dengan kemiskinan. Itu yang terjadi gitu loh. Kita nggak bisa menutupi fakta yang sebenarnya. Nah, ini untuk semua teman-temanku yang hari ini terjerat di 95 pinjol legal atau pindar. Istilahnya pindar, teman-teman. Ya, bukan sebutan dengan nama pinjol lagi. Kita main di yang legal. Kita nggak peduli yang ilegal. Ilegal persetan deh, mau kalian ambil sebanyak-banyaknya juga terserah. Kita nggak peduli soal ilegal. Yang kita peduli adalah serigala berbulu domba. Ya, atau domba berbulu serigala, atau kayak mana ini konsepnya gitu ya. Tapi serigala berbulu domba lah teman-teman. Dia buas tapi seakan-akan dia sangat baik. Padahal sejak kelahiran pinjol ada di Indonesia sampai detik ini masalahnya bertubi-tubi. Ya, masalah tidak pernah teratasi. Segi penagihan tidak pernah teratasi. Besaran bunga tidak teratasi. Tulisannya ada tentu. Semua diatur oleh OJK, tapi OJK hanya bermanis mulut untuk mengambil data yang baik-baik saja dan menutupi semua fakta-fakta jelek yang terjadi di lapangan. Hal yang utama harus kalian lakukan semuanya adalah kompak semuanya, berhenti bayar pinjol yang masih melakukan pengancaman, intimidasi, menyebarkan data, menakut-nakuti dan segala macam. Kompak semuanya, berhenti bayar pindar yang seperti ini. Ya, nggak bisa lagi teman-teman. Semakin dibiarkan, semakin merajalela. Semakin kita ikuti, semakin hancur. Ya, lebih baik jalan yang paling tepat hari ini adalah kalau masih melakukan teroran, melakukan intimidasi, melakukan pengancaman, melakukan pembodohan, melakukan pemerasan-pemerasan yang tidak jelas, berhenti membayar. Setuju, teman-temanku semuanya? Tanpa peduli. Mau pinjol apapun, nggak ada peduli. Nggak usah kalian tanyakan, bang, alamat kami, bang. KTP kami, bang. Ini, bang, segala macam, bang. Nggak usah. Hari ini kalian tidak mampu bayar. Kalian diteror habis-habisan, kalian tidak bisa berjuang. Kalian tidak bisa mengumpulkan duit. Hari ini kompak semuanya. Stop. Tahu kalian arti stop? Berhenti. Kami diteror, bang. Ganti nomor. Oke. Ganti nomor. WA, bang, hapus. DC datang ke rumah, bang. Buang pemikiran yang seperti itu. Mentalmu perbaiki, kawan. Kalau mentalmu tidak diperbaiki, kau tidak akan pernah bisa keluar dari jeratan setan ini. Siapa yang minjam pinjol sampai detik ini masih kaya, teman-teman? Siapa yang meminjam pinjol sampai detik ini menyatakan pinjol sangat bermanfaat? Gak ada. Semua yang meminjam pinjol berakhir dengan tragis. Berakhir dengan pemiskinan massal. Kalaupun ada 10% orang yang mampu bayar pinjol, itu sudah keberatan. Memaksakan diri. Oke, sisanya tidak ada yang mampu bayar pinjol. Gila itu. Kalian kira memang sesuai dengan yang disampaikan OJK? 0,2%, 0,1%, 0,3%. Boleh kita lihat di lapangan, teman-teman semuanya. OJK tidak pernah menghitung berapa besaran biaya admin yang dipotong di depan. Orang-orang dibodohi semuanya. Ya, OJK hanya percaya dengan data-data yang telah diberikan. Fakta di lapangan seperti apa? Faktanya kita minjam 1 juta, berapa yang kita dapat? 600.000. Oke, 40% dari pencairan itu di mana? Apakah pokoknya 600.000? Tidak, pokok hutang kita berada di angka 1 juta. Terus 40% yang dipotong di awal itu di mana letaknya? Oh, dia bilangin asuransi. Oke, ya sudah, ketika kita galbay, kenapa tidak diklaim asuransi?
Kenapa tidak asuransi yang membayarkan hal ini? Kenapa kita harus ditekan dan diburu lagi, sementara kita sudah menampung risikonya, nama kita cacat? Ya, ini buat teman-teman semuanya. Saya berpesan melalui ini, kalian itu banyak banget yang DM saya, banyak juga yang WA saya di dalam kolom komentar di YouTube ini. Mungkin saya tidak bisa balas satu persatu teman-teman semuanya, tapi di video ini saya mewakili Anda semuanya. Kalau memang tidak mampu, ya, habis itu mereka masih meneror, masih mengancam, masih mengintimidasi, sehingga membatasi diri Anda. Anda kebingungan harus melakukan kegiatan apa, sehingga Anda berada di bawah tekanan setiap hari. Karena teroran dan ancaman mereka, catat nama aplikasinya, berhenti bayar pindar yang seperti itu. Ya, gak usah Anda takut gitu loh. Oke, gak usah ya. Gak ada yang perlu Anda takuti. Kekuatan mereka cuma satu-satunya kan sudah saya bilangin. Ya, 7 tahun saya sudah teman-teman di YouTube ini. Kekuatan pinjol cuma satu, telepon WhatsApp. Nggak ada di luar dari komunikasi kekuatan mereka gitu loh. Tapi Andanya selalu baperan. Anda selalu membayangkan hal-hal yang buruk selalu terjadi. Padahal simpel teman-teman semuanya. Mereka menggertak Anda seperti itu. Supaya terjadi apa? Terjadi perpanjangan, terjadi pencicilan, terjadi gali lubang, tutup lubang. Ini yang mereka butuhkan. Makanya mereka tidak memberikan kesempatan untuk pemikiran Anda berpikir secara jernih. Mereka akan desak secara terus-menerus. Makanya catat semuanya hari ini. Pinjol-pinjol yang masih melakukan pengancaman. Mengancam mau nyebarkan data, mengancam mau hubungi kontak darurat, mengancam mau hubungi kontak-kontak Anda, mengancam mau mempermalukan. Banyak lagi sebenarnya ancaman mereka, catat, berhenti bayar. Oke? Dan habis itu kalau Anda menemukan juga ada pinjol yang mau mengancam Anda untuk diproses ke jalur hukum, catat nama aplikasinya, berhenti bayar. Oke. Gak ada lagi pilihan teman-temanku. Apalagi mau diperjuangkan. Tadi juga banyak yang bertanya sama saya, Bang, bagaimana kalau kita negosiasi aja pokoknya? Saya gak ada masalah kalian negosiasi pokok. Yang jadi masalah hari ini adalah duit kalian ada atau tidak. Hah? Bagus, itikat baikmu itu bagus gitu loh. Cuman yang jadi pertanyaannya, duitmu ada atau tidak? Kalau duitmu tidak ada, jangan sesekali nego pokok. Makanya Galbay jauh lebih baik. Kecuali duitmu sudah ada. Kalau duitmu sudah ada, silakan kamu negosiasi. Nggak ada masalah. Oke, tapi bagaimana caranya kamu mengumpulkan duit? Bagaimana caranya kamu melihat peluang-peluang hebat buat ke depan? Sementara setiap hari, kamu hanya diteror, diintimidasi, ditekan, dicaci maki, dipermalukan. Bagaimana caranya? Untuk melangkah keluar rumah aja sudah sulit. Ya, dan ini juga menarik teman-teman semuanya. Saya sangat apresiasi buat Bapak ini. Beliau seorang perwira menengah di kepolisian ya. Pak Kombes Manang Sobekti ya. Sobeti ya, mohon maaf ya Pak ya kalau ada salah penyebutan namanya. Tapi saya sangat apresiasi dengan hal ini gitu loh. Bahwasanya Bapak ini menyampaikan kepada para perusahaan pinjol, saya akan memulai kampanye anti pinjol dan stop bayar pinjol apabila kalian masih menggunakan teroran dan ancaman dalam penagihan. Saya setuju. Apabila masih menggunakan cara ancaman atau teroran dalam penagihan. Tapi ini jangan sampai dijadikan aji mumpung ya. Karena di luar sana banyak banget oknum-oknum yang sengaja memanfaatkan statement-statement dari orang-orang penting ini untuk keuntungan bagi mereka. Contoh kayak dulu, Bapak Mahfud MD menyampaikan berhenti bayar pinjol ilegal, apapun konsepnya pinjol ilegal tidak perlu dibayar. Wih, banyak orang yang memanfaatkan data orang lain untuk cuan bagi mereka. Ini hati-hati buat teman-teman semuanya. Bapak ini hanya menyampaikan apabila kalian masih menggunakan teroran dan ancaman dalam penagihan. Ya, maksud dari Bapak ini mungkin kalau dia masih melakukan pengancaman, peneroran, dan segala macam, teman-teman semuanya tidak usah melakukan pembayaran daripada capek-capek gali lubang, tutup lubang. Tapi ini bukan berarti kalian harus meminjam di pinjol itu, memanfaatkan data orang lain, habis itu tidak bayar. Ini bukan seperti itu ya, makanya saya yang bantu untuk disclaimer-nya, teman-teman semuanya. Saya bersama pasukan bayangan dan seluruh follower akan nitip sendal sebanyak-banyaknya di akun medsos pinjol. Oke, ini bagus, saya apresiasi ini. Dan beliau juga menyampaikan di sini untuk semua orang yang punya hutang pinjol dan apabila Anda ditagih dengan ancaman, apabila Anda ditagih dengan ancaman dan teroran, solusinya adalah
Blok semua akses komunikasi pinjol itu dan tidak usah bayar sekalian. Abaikan semua ancaman karena pinjol itu hutang perdata bukan pidana. Saya setuju dengan hal itu. Bahkan hal ini sudah saya kampanyekan sejak 7 tahun yang lalu. Saya sudah sampaikan. Jalur satu-satunya adalah putus sebuah komunikasi yang terhubung. Tapi terlepas dari statement dari Bapak ini, teman-teman semuanya hati-hati. Pasti akan banyak nanti oknum-oknum yang memanfaatkan Anda untuk mengajak lagi meminjam di pinjol berikutnya. Dan habis itu tidak usah dibayar karena mereka berpegang pada postingan dari Pak Manang ini. Ya, jadi teman-teman hati-hati kalau Anda dimanfaatkan oleh orang-orang di luar sana yang mengaku sebagai konsultan, yang mengaku sebagai joki, yang mengaku sebagai lawyer. Oknumnya sangat banyak teman-teman. Apalagi sampai menjual-jual surat-surat kuasa yang tidak jelas. Ini soal pembagian hutang teman-teman. Jadi ini bukan soal pembagian harta gono gini. Ya, kecuali pembagian harta gono gini kalian kuasa-kuasakan nggak apa-apa. Ini soal hutang-hutang. Apa yang mau dikuasakan? Kesusahan ini mau dibagi? Nggak mungkin. Mereka ada jasa yang mereka tekankan kepada Anda. Ada jasa yang mereka minta kepada Anda. Jadi hati-hatilah buat teman-teman semuanya. Inti kesimpulannya adalah kalau masih menemukan pinjol yang melakukan penagihan dengan ancaman dan teroran, catat nama aplikasinya, berhenti bayar seumur hidup. Kalau mereka masih meneror, cabut nomormu, hapus WA-mu, reset HP-mu ke setelan pabrik, masuk dengan nomor baru, jalani kehidupan baru, tetap bekerja, tetap berusaha, kumpulkan uangmu kalau misalnya terkumpul nanti, pengen negosiasi pokok yang Anda terima, boleh hubungi aplikasinya masing-masing. Tapi kalau tidak, kembali ke diri Anda aja. Oke teman-teman semuanya, jadi mungkin dari saya cuma itu aja dulu, mudah-mudahan ini dapat membantu buat teman-teman semuanya. Tidak ada lagi yang kecemasan, tidak ada lagi yang ketakutan, saya tidak bisa balas DM satu persatu, komentar satu persatu, mungkin di dalam video ini saya jawab semuanya. Jadi sekian dulu dari saya, Midi Broni. Wassalam.